Hino RM ya. Dan ini adalah panel-panel untuk lampu yang sudah kita sediakan, karena banyak sekali permainan lampu untuk eksterior dan interiornya teman-teman. Dan tidak ketinggalan, ini adalah tombol untuk leveling valve, di mana bis ini bisa air suspensinya bisa naik dan turun ya teman-teman, jadi bisa dikondisi. Nanti asa terdepan bersama Adi Putro, dan ingat, apapun sasisnya, karoserinya tetap Adi Putro. Halo, selamat siang teman-teman Adi Putro Lovers, kembali dalam channel YouTube Garasi Bus Adi Putro. Oke, di depan kita akan siap ya rilis satu unit bis PO baru yang ada di karoseri Adi Putro. Tepatnya di depan kita ini ya teman-teman. Jadi dengan nama Era Trans yang berasal dari Sukoharjo ya. Kalau kita lihat sih persiapan udah selesai, dan ini ada sedikit perbaikan untuk lampu ram-raman belakang teman-teman, yang memang harus diperbaiki. Kalau kita lihat sudah nyala ya, dan sebentar ini bis ini akan segera pulang ke Sukoharjo. Nah, seperti apa sih spek interior dan eksteriornya? Jadi kita akan lihat ya teman-teman. Pas kebetulan ini saya berada di dalam bus milik Subur Jaya. Namun yang akan kita bahas adalah bis yang ada di depan kita ini milik Era Trans. Jadi ikutin terus ya channel YouTube Garasi Bus Adi Putro, dan video ini sampai habis. Nah, ini dia teman-teman, kita akan bahas untuk bodi eksteriornya ya. Jadi ini adalah bodi SHD Voyager Double Glass ya, dengan varian lampu depan belakang menggunakan JetBoost 3 Plus dengan sasis Hino RM 280 ABS ya, dengan warna eksterior berwarna biru. Kemudian adanya tambahan-tambahan lampu ya di bagian depan yang mempermanis tampilannya. Kalau kita lihat ini ada lampu strobo, lampu running text, kemudian ada lampu irisar. Di bagian atas juga ada tambahan lampu strobo ya. Jadi cukup ramai sekali teman-teman, dengan warna biru, dengan adanya tambahan kombinasi livery ya yang cukup minimalis, kemudian dikombinasi dengan batik ya. Jadi ini ada tambahan stiker batik yang melengkung di bagian depan dan sedikit di bagian belakang ya. Jadi penampilannya cukup elegan sekali ya. Jadi masih cukup kental dengan warna atau livery khas dari Indonesia, yaitu batik ya. Jadi dengan livery warna hitam, kemudian adanya bergaris dari depan sampai belakang, kemudian adanya tulisan Era Trans ya, dengan menggunakan stiker hologram ya. Jadi cukup manis sekali. Dan ada tambahan beberapa stiker ya di bagian kaca samping ya. Jadi cukup ramai sekali teman-teman. Dan kalau kita lihat ini di bagian belakang sedang dilakukan pengecekan ulang ya, karena tadi ada sedikit lampu yang trouble ya teman-teman. Namun ini sudah selesai, dan sebentar lagi bis ini akan keluar dari karoseri Adi Putro. Dan di bagian belakang sendiri pun masih ada tambahan lampu ram-raman ya, yang selama ini memang banyak sekali dipakai oleh pengusaha bus untuk mempercantik tampilan depan dan belakang dari bis yang akan digunakan untuk pariwisata atau akap teman-teman. Dan ini adalah tampilan untuk mesin Hino RM ya. Ini adalah mesin dengan standarisasi yaitu Euro 4 ya, yang sudah terbaru yang dikeluarkan dari Hino ya teman-teman. Nah, seperti apa sih spek interiornya, kita akan lihat dan masuk ke dalam ya.
Oke, kita akan masuk ke dalam. Dan di tampilan bagian depan sendiri kalau kita lihat ini subwoofernya sudah di-upgrade ya menjadi 12 in dengan merek Kubik ya. Kemudian ini adalah tampilan untuk dashboardnya, berbeda sekali ya dari tampilan yang lain yang biasanya menggunakan warna hitam. Ini dashboardnya dibungkus dengan menggunakan kain embedek berwarna biru ya, jadi sesuai dengan warna bodinya. Jadi cukup terang sekali di bagian dalam. Dan ini adalah untuk setir dari Hino RM ya. Dan ini adalah panel-panel untuk lampu yang sudah kita sediakan, karena banyak sekali permainan lampu untuk eksterior dan interiornya teman-teman. Dan tidak ketinggalan, ini adalah tombol untuk leveling valve, di mana bis ini bisa air suspensinya bisa naik dan turun ya teman-teman. Jadi bisa dikondisikan pada saat bis ini berada di area-area tertentu seperti di pelabuhan atau di tempat di mana memang memerlukan bis ini untuk bisa difungsikan air suspensinya. Bagian area driver ada speaker ya, model pameran yang sekarang memang sudah sering digunakan oleh para pengusaha otobus. Fasilitas tambahan untuk daerah driver bagian depan dan mempercantik untuk area bagian depan ya. Ini adalah model baru dari kita. Kemudian ada kotak P3K ya, yang tidak ketinggalan, yang bisa digunakan untuk menaruh tempat obat-obatan teman-teman. Nah, kita bahas lagi. Di bagian depan ini ada bangku driver, ada bangku TL, dan ada bangku JK single ya. Kemudian di bagian depan sendiri juga ada ini fasilitas menggunakan dispenser ya. Jadi para penumpang bisa free flow untuk mengambil air sepuasnya teman-teman. Dan untuk bangku yang digunakan adalah bangku dari pabrik bangku Aldilasit Malang ya. Kita lihat ini teman-teman di bagian depannya. Bangkunya ini adalah model Alpha, jahitan Alpha pameran ya. Jadi ini adalah jahitan terfavorit saat ini teman-teman. Dengan menggunakan leg rest di bagian depan sendiri ini ya. Jadi ada satu baris yang menggunakan leg rest, dan kain yang digunakan yaitu kain embedek berwarna hitam kombinasi biru ya. Jadi kalau kali ini semua serba biru dan hitam. Untuk kain gordennya juga berwarna biru ya. Nah, sekarang kita akan jalan ke belakang, kita akan lihat spek interior yang lain ya teman-teman. Ini rak ducting juga full sampai ke belakang yang dikombinasi dengan tutupan ducting yang menggunakan variasi akrilik. Wood panel berwarna hitam juga, dan ada TV di bagian tengah dan di bagian depan ya, berukuran 43 dan 24 teman-teman. Jadi kita jalan ke belakang dan ada juga tambahan ini. Ini lampu disco, ada lampu laser ya yang menghadap ke depan. Jadi cukup ramai sekali pemilihan lampu-lampunya yang memang harus dipasang ya, karena banyak sekali permintaan dari customer untuk segala spek interiornya memang harus lebih full ya teman-teman. Seperti itu. Dan di bagian belakang bangkunya masih swing ya. Pintunya masih swing ya, bawa kaca. Kemudian untuk dindingnya menggunakan lapis karpet dari Tarabus ya, yang sekarang ini banyak sekali diminati. Dan nggak ketinggalan juga ini lantainya menggunakan karpet merek Exmark ya, motif kayu teman-teman. Dan ini adalah tampilan TV ya di bagian belakang berukuran 24. Kemudian kita kembali jalan ke depan ya teman-teman. Jadi bangkunya ini tadi saya hitung total ada 50 seat.
Memang sekarang kapasitas untuk pariwisata yang dikejar adalah 50-52 ya. Dan kalau kita lihat ini ada juga lampu disco di bagian depan. Dan di bagian tengah ini ada TV ya berukuran 43 yang memang ukuran TV paling besar sekarang 43, dimana bisa untuk radio, kemudian bisa untuk wifi, bluetooth yang sudah tersambung ke head unit ya yang sudah kita sediakan. Karena sekarang kita menggunakan tip Android ya. Dan nggak ketinggalan juga AC yang digunakan adalah AC LD9 yang sekarang sudah menggunakan panel digital teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini adalah informasi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, karena bus ini sebentar lagi akan keluar dari Karoseri Adiputro dan pulang menuju ke Sukoharjo teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih, senantiasa terdepan bersama Adiputro, dan ingat apapun sasisnya karoserinya tetap Adiputro.